Bab 1 hanya simpanan. Seorang pria berambut hitam legam yang menawan berdiri di kegelapan. Bersembunyi di belakang tirai merah marun yang berat. Di depannya, di balik pintu kaca yang terbuka sedikit, istrinya, Bianca sedang bersandar di dada seorang pria yang sangat dikenali. Calvin Sanjaya merupakan saingan bisnisnya sendiri. "Kapan kau akan mengakhiri sandiwara menguatkan ini, Bianca?" tanya pria itu sambil membelai rambut Bianca dengan posesif. Bianca tertawa, nada suaranya terdengar seperti pecahan kaca. "Sabar, sayang. Prosedur bayi tabung itu akan dilakukan minggu depan. Begitu janin itu ada di rahimku, posisiku takkan tergoyahkan di keluarga Winston. Aku akan memiliki akses penuh ke seluruh asetnya. Kau benar-benar wanita yang cerdik. Bagaimana bisa kau tidur di samping pria yang sama sekali tak kau cintai?" "Cinta," Bianca mendengus sinis. Adrian itu pria gendut yang membosankan. Dia pikir dengan uang dan sikap manisnya, aku akan luluh. Dia tak tahu kalau setiap kali dia mau menyentuhku, aku mau muntah. Aku hanya menginginkan benihnya saja untuk mengamankan kekayaannya. Setelah itu, dia boleh pergi ke neraka bersama kesepiannya. Adrian memejamkan mata. Setiap kata istrinya terasa seperti sembilu yang menyayat jantungnya. Ia tak butuh mendengar lebih banyak. Harapannya selama 3 tahun ini untuk memiliki keluarga kecil yang hangat kini hancur menjadi abu di sana. Tanpa berkata-kata, ia melangkah pergi dari pesta malam itu. Ingin rasanya ia menghajar pria itu, namun Adrian lebih memilih menjaga harga dirinya dari pasangan sampah itu. Ia telah menyiapkan balas dendam bagi istrinya. "Musnahkan benih itu." Satu kalimat dingin itu meluncur dari mulut Adrian tanpa harus berpikir 2 kali. Di sisi lain kota, di dalam laboratorium yang steril, Elena Charlotte menatap tabung berisi sampel yang baru saja diperintahkan untuk dimusnahkan. Pikiran Elena kalut. Kakeknya baru saja memberi ultimatum. Menikahlah dengan pria pilihan keluarga dalam 1 bulan, atau kehilangan seluruh hak waris dan diusir dari silsilah keluarga. Menikah, gumam Elena pedih, hanya untuk menjadi budak pria lain. "Aku tidak sudi, Kek." Bagi Elena, semua laki-laki adalah penipu. Ia tidak ingin pernikahan, tapi ia butuh anak sebagai syarat mutlak untuk mengklaim hak warisnya sesuai surat wasiat orang tuanya. Saat itulah matanya tertuju pada nama Adrian di label tabung. "Kau tidak menginginkan anak ini, dan aku tidak menginginkan ayah untuk anakku," bisik Elena. "Kita bisa saling menguntungkan." Dengan tangan gemetar, ia menyembunyikan tabung itu. Ia memilih untuk hamil melalui prosedur rahasia. Seminggu kemudian, ia berdiri di hadapan kakeknya dengan kepala tegak sebelum menyerahkan hasil tes kehamilan. Namun, reaksi yang diterimanya bukanlah sambutan hangat. "Siapa suamimu?" Suara sang kakek menggelegar di ruang kerja yang pengap. "Aku melakukannya tanpa pernikahan. Ini anakku. Aku sudah penuhi syarat untuk memiliki keturunan," jawab Elena lantang. Sang kakek membaca nama yang tertera di berkas medis yang dicuri Elena. Data yang seharusnya tidak bocor. Wajah pria tua itu berubah merah padam. Ia melemparkan kertas itu ke wajah Elena. "Adrian, kau mengandung benih dari keluarga musuh bebuyutanku. Kau pikir aku akan memberikan harta keluarga ini kepada anak yang memiliki darah mereka?" "Kek, ini bukan soal Adrian, ini soal hakku." "KELUAAAR," teriak sang kakek murka. "Hartaku lebih baik dikirim kepada panti asuhan daripada melihat musuhku tertawa karena keturunan mereka menguasai rumah ini." "Kau juga diusir, Elena. Bawa janin haram itu pergi dari sini." "Baik, tapi kakek jangan sampai menyesal." Elena melangkah keluar dari ruangan megah itu tanpa membawa apa-apa selain nyawa kecil yang kini mulai tumbuh di rahimnya. Ia telah kehilangan segalanya, namun ia memiliki satu hal yang tak disangka-sangka, satu-satunya sisa kehidupan dari pria yang hatinya baru saja mati. Namun ia tak pergi begitu saja. Elena berjanji akan kembali mengambil warisan orang tuanya. Lampu kristal di ruang makan kediaman utama keluarga Adrian berkilauan indah.
memantulkan kemewahan yang biasanya terasa hangat, namun siang itu terasa mencekam. Bianca duduk dengan anggun mengenakan gaun sutra berwarna pastel yang membuatnya tampak seperti calon ibu yang sempurna. Bianca tersenyum lembut saat Ibu Adrian, Mama Astrid menggenggam tangannya. "Ini akan menjadi hari bersejarah bagi keluarga kita," ujar Mama Astrid dengan mata berbinar. "Pewaris baru akan segera hadir. Ayahmu sudah menyiapkan perayaan besar." Ayah Adrian mengangguk setuju, sementara adik Adrian sibuk membicarakan dekorasi kamar bayi. Tak lama kemudian, langkah kaki yang berat terdengar. Adrian muncul dengan setelan jas hitam dan wajahnya sedatar papan tulis, tanpa emosi. "Sayang, kau sudah datang. Ayo duduk sini, supnya masih hangat," sapa Bianca dengan nada manja yang biasanya membuat Adrian luluh. Adrian tidak menjawab. Ia berdiri di ujung meja dan menatap mereka satu persatu dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Tanpa sepatah kata pun, ia mengeluarkan amplop coklat dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di depan Bianca. "SLAP." Bunyi kertas itu menghantam meja kayu mahoni membuat semua orang tersentak dan berdiri dari kursi mereka. Papa Rendra pun segera mengambil kertas itu. Matanya membelalak sempurna. "Surat cerai. Adrian, apa maksudnya ini? Kita baru saja membicarakan cucu, bukan perpisahan." Bianca gemetar dengan wajah yang pucat pasi. "Mas, kejutan macam apa ini? Kau menceraikanku di hari kita seharusnya melakukan prosedur bayi tabung. Kenapa?" Adrian menatap Bianca dengan sorot mata yang penuh dengan penghinaan mendalam. "Aku tidak lagi butuh istri pendusta. Dan aku tidak akan pernah membiarkan benihku tumbuh di dalam rahim wanita yang setiap detiknya merencanakan kehancuranku." "Kau gila!" Bianca berteriak histeris, air mata buayanya tumpah. Ia meraih surat itu dan merobek-robeknya menjadi kepingan kecil yang berhamburan di lantai. "Aku tidak akan menandatanganinya. Aku istrimu, Adrian. Kau tidak bisa menceraikanku begitu saja. 3 tahun sudah kita bersama. Mengapa kau tega padaku, Adrian?" Adrian menyeringai tipis, sebuah seringai yang sangat asing dan mengerikan. Kekuasaan yang selama ini ia tekan demi menjaga perasaan sang istri, kini meledak keluar. "Kau pikir robekan kertas bisa terus mengikatku? Bianca, dengarkan baik-baik. Aku menjatuhkan talak 3 padamu saat ini juga. Kau dan aku, selesai secara hukum, agama, dan dunia." Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Hukum talak 3 yang keluar dari mulut Adrian adalah keputusan mutlak yang tak bisa diganggu-gugat. Sang CEO itu berbalik, memberi isyarat kepada 2 pria berbadan besar yang sejak tadi menunggu di pintu. "Seret dia keluar. Pastikan dia tidak membawa satu helai benang pun yang dibeli dengan uangku." Bianca mematung, tubuhnya lemas hingga ia jatuh terduduk di lantai. Sementara orang tua Adrian hanya bisa terdiam melihat putra mereka berubah menjadi pria yang begitu dingin dan tak tersentuh. Dan pada saat itu juga pria yang selama ini dikenal lembut telah menghilang. Yang tersisa hanyalah sosok tanpa ampun sebagai pemimpin berdarah dingin. "Lakukan pembersihan," perintahnya singkat pada anak buahnya. "Singkirkan semua pengkhianat yang berhubungan dengan Sanjaya." Malam itu, bukan hanya sebuah pernikahan yang berakhir. Sebuah perang baru saja dimulai. Kecintaannya berubah menjadi kebencian pada keluarga Bianca termasuk orang-orang terdekat mantan istrinya itu. Elena saat ini sedang memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Ia sudah selesai. Mansion besar milik kakeknya yang otoriter ini tidak lagi terasa seperti rumah, melainkan penjara bawah tanah. "Elena, Non, tolong jangan pergi. Mohon Biina," pengasuhnya, terdengar parau di ambang pintu. "Kakekmu hanya sedang emosi. Di luar sana keras, apalagi kondisi Non yang sedang mengandung." Elena tetap diam, tangannya sibuk menutup resleting koper. "Non, kalau memang bayi itu penghalangnya, gugurkan saja," bisik Biina. "Buang janin itu, dan minta maaf pada kakek. Maka semuanya akan kembali seperti semula." Elena terhenti. Ia berbalik dengan tatapan tak percaya.
Jantungnya berdegup kencang karena rasa kaget yang luar biasa. Bi, apa yang Bibi katakan? Itu jahat, itu kejam. Ini demi kebaikan Non Elena. Bukan, Bi. Ini demi kenyamanan Bibi di rumah ini. Elena menatap Bi Ina dengan nanar. Ia sadar, sifat kejam kakeknya telah menular seperti wabah, bahkan kepada satu-satunya orang yang ia percayai. Aku harus pergi. Jika aku tinggal, aku akan berubah menjadi monster seperti kalian semua. Aku ingin anak ini tumbuh dengan hati, bukan dengan kebencian. Elena menarik kopernya menuju pintu, namun Bi Ina tiba-tiba bersimpuh di lantai dan memeluk kaki Elena dengan erat. Isak tangisnya pecah memenuhi kamar yang kini terasa kosong itu. Bawa saya, Non. Tolong bawa saya pergi. Saya lebih baik mati kelaparan bersama Non daripada harus hidup sendirian di rumah terkutuk ini. Saya sudah berjanji pada mendiang orang tua Non. Saya akan menjaga Non sampai napas terakhir saya. Elena menatap wanita tua yang sudah merawatnya sejak bayi itu. Pikirannya bimbang. Jika Bibi ikut, kakek akan sendirian di sini. Dia pria tua yang menyedihkan. Biarkan saja dia membusuk dengan hartanya. Raung Bi Ina putus asa. Tolong, Non Elena, jangan tinggalkan saya di sini. Melihat air mata tulus di wajah Bi Ina, Elena pun luluh. Ia menghela napas panjang, membantu Bi Ina berdiri. Baiklah, Bi, kita pergi sekarang. Tapi ingat satu hal, mulai saat ini, kita tidak punya siapa-siapa selain satu sama lain. Dan bayi ini, dia adalah masa depan kita. Aku ingin melihat sampai kapan kakek akan bertahan dalam kesombongannya itu. Dengan langkah mantap, Elena meninggalkan kemewahan yang palsu itu, membawa serta rahasia besar tentang benih sang miliarder yang kini menjadi satu-satunya harapan hidupnya. Bianca kini menyeret kopernya masuk ke dalam apartemen mewah milik Calvin dengan napas terengah-engah. Wajahnya yang cantik kini semrawut oleh maskara yang luntur. Di dalam kepalanya, hanya ada satu rencana gila. Ia akan pergi ke rumah sakit sendirian, menyuap dokter, dan melakukan prosedur itu tanpa Adrian. Selama janin itu ada di rahimnya, Adrian tidak akan bisa membuangnya begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi nomor darurat pusat fertilitas. Halo, saya Bianca Gwen. Siapkan tim medis sekarang, saya akan datang untuk prosedur transfer embrio. Teriaknya tanpa basa-basi. Hening sejenak di seberang telepon sebelum suara resepsionis terdengar formal dan dingin. Mohon maaf, Nyonya Bianca. Kami telah menerima instruksi mutlak dari Tuan Adrian Winston. Sampel atas namanya telah dimusnahkan secara permanen sesuai dengan kontrak pembatalan yang beliau tanda tangani. Kami tidak memiliki sampel apapun lagi. Apa? Dimusnahkan? Kalian tidak bisa melakukannya tanpa persetujuanku. Secara hukum, Tuan Adrian adalah pemilik tunggal spesimen tersebut, Nyonya. Selamat siang. Sambungan terputus. Bianca meraung histeris, melemparkan ponselnya ke dalam tong sampah seolah benda itu adalah sumber malapetakannya. Ia berlari ke kamar mandi, mengguyur wajahnya dengan air dingin berulang kali untuk meredam api di dadanya. Hahaha. Dia benar-benar ingin membunuhku perlahan. Makinya pada cermin. Namun, saat ia hendak memutar kenop pintu untuk keluar, telinganya menangkap suara yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Dari balik dinding kamar tidur yang hanya bersekat tipis dengan area rias, terdengar suara desahan wanita yang asing, diiringi suara berat Calvin yang sedang memuja wanita lain. BRAKK. Bianca mendobrak pintu kamar dengan kekuatan penuh. Matanya membelalak melihat Calvin yang bercumbu panas dengan seorang model di atas ranjang yang biasanya mereka tempati. Calvin, apa-apaan ini? Teriak Bianca dengan suara melengking. Calvin tidak tampak terkejut. Ia justru terkekeh sinis sambil mendorong model itu menjauh sedikit. Oh, Bianca, kau sudah pulang. Cepat sekali. Bagaimana kabar suamimu yang kaku itu? Kau selingkuh di belakangku, setelah semua yang aku korbankan untukmu. Cecar Bianca murka. Calvin berdiri, mengenakan jubah mandinya dengan santai.
Korban, kau hanya alat, Bianca. Aku hanya memanfaatkanmu untuk menyusup ke informasi internal perusahaan Winston. Aku ingin melihat Adrian hancur lewat tangan istrinya sendiri. Kau pikir aku benar-benar mencintaimu? Wanita yang tega mengkhianati suaminya demi laki-laki sepertiku tidak pantas jadi ratu. Kau hanya simpanan yang berguna untuk sementara waktu. Dunia Bianca seolah runtuh. Ia dikhianati oleh dua pria sekaligus di hari yang sama. Kemarahan yang meluap kini berubah menjadi kutukan yang keluar dari jiwanya yang paling gelap. Ia menunjuk tepat ke arah pisang Calvin dengan mata merah menyala. Kau menggunakan tubuhmu untuk menipuku, Calvin. Kau bangga dengan kejantananmu yang kau gunakan untuk merusak hidup orang lain. Bianca berteriak dengan nada yang sangat tinggi dan mengerikan. Mulai detik ini, aku kutuk kau menjadi pria cacat. Kau tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kau akan menjadi pria impoten yang membusuk dalam kehinaan. Calvin tertawa meremehkan. Kutukan, kau pikir ini film dongeng? Kalimat Calvin terhenti. Tiba-tiba wajahnya berubah pucat. Ia merasakan sensasi dingin yang menjalar di bagian bawah tubuhnya. Sesuatu yang tadi berdenyut hidup mendadak mati rasa, layu, dan tak bertenaga seolah-olah seluruh saraf di sana telah diputus paksa. Calvin mencoba memaksakan reaksinya, namun sia-sia. Miliknya benar-benar tidak bisa berdiri lagi. Apa yang kau lakukan padaku? Raung Calvin panik, meraba tubuhnya sendiri dengan ketakutan luar biasa. Bianca tersenyum puas, sebuah senyum penuh kebencian. Itu adalah harga yang harus kau bayar. Nikmatilah hidupmu sebagai pria yang tidak berguna, Calvin. Tanpa menoleh lagi, Bianca melangkah pergi dari apartemen itu, meninggalkan Calvin yang berteriak histeris di dalam kamarnya karena kehilangan satu-satunya hal yang ia banggakan. Kini, Bianca benar-benar sendirian, tanpa harta, tanpa suami, dan tanpa kekasih. Bianca berhenti di tepi jalan, ia sesenggukan sambil menghubungi adiknya. Setelah memastikan alamat rumahnya, ia segera menemuinya. Kini ia berdiri di depan sebuah pintu rumah kecil yang jauh dari kemewahan yang biasa ia tempati. Dengan nafas tersengal dan sisa tenaga yang ada, ia menekan bel berulang kali hingga pintu itu akhirnya terbuka dan menampakkan sosok perempuan muda yang tampak lelah dan kebingungan. Kak Bianca. ELENAAA. HOWAAA. Bersambung.